Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Haji Dafara Anissa dari kelas praktikum G NIM D400190144. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas besar penguat audio atau amplifier. Yuk, langsung disimak. Nah, di sini ada landasan teori meliputi apa itu penguat audio, fungsi penguat audio, bagaimana cara kerjanya, apa saja yang diperlukan, dan contoh rangkaian. Yang pertama, di sini ada apa itu penguat audio. Penguat daya audio adalah penguat elektronik yang memperkuat sinyal audio elektronik berdaya rendah seperti sinyal dari penerima radio atau pick up gitar listrik ke tingkat yang cukup tinggi untuk mengendarai pengeras suara atau headphone. Selanjutnya, di sini ada fungsi penguat audio. Fungsi rangkaian penguat daya adalah untuk memproses sinyal audio, di mana sinyal audio yang diproses harus diperbesar level dayanya sampai mencapai suatu besar tertentu untuk menggerakkan loudspeaker yang berukuran besar dan berdaya besar sehingga telinga mampu mendengarkan suara yang dihasilkan oleh loudspeaker dan bahkan membuat pendengaran terganggu. Kemudian di sini ada cara kerja penguat audio. Ada 3 blok fungsional dalam IC LM386 seperti power, output, bypass, dan gain control. Pada awalnya, hubungkan kedua pin catu daya yaitu pin 4 dan pin 6 ke GND serta tegangan yang sesuai. Setelah itu, hubungkan input sumber audio apapun yang digunakan dan sambungkan CAP2 dan RES1 di antara dua pin 1 dan 8. Pin 7 yang dihubungkan ke CAP4 berfungsi mengurangi kebisingan audio. Untuk koneksi output, CAP2 dan RES2 akan dihubungkan secara seri ke GND serta ke pin 5 dari IC. Untuk speaker dihubungkan dengan output. Nah, di sini sudah ada contoh rangkaiannya. Di sini ada input, C input, resistor adjustable, kapasitor, dan lain-lain. Bisa dilihat sendiri di rangkaiannya. Lalu, di sini ada bahan membuat penguat audio. Di antaranya ada resistor adjustable, kapasitor normal dan elektrolit, IC-LM386, dan speaker. Dan di sini juga ada gambarnya. Nah, selanjutnya ada fungsi dari masing-masing komponen. Yang pertama, dari resistor adjustable. Digunakan untuk fungsi-fungsi seperti kontrol volume atau nada pada radio. Yang kedua, ada kapasitor. Fungsinya untuk menyaring hambatan yang mengganggu dari luar sebagai penghubung atau kopling. Dan yang ketiga, IC-LM386 sebagai penggerak speaker televisi, radio, intercom, dan player portable. Nah, yang terakhir ada speaker. Fungsinya output suara yang sudah dikuatkan dengan rangkaian penguat audio. Di sini ada 3 contoh rangkaian dengan C input yang berbeda-beda. Yang pertama, di sini ada C input dengan input 0,5 nanofarad, yang kedua dengan input 5,5 nanofarad, yang ketiga dengan input 10,5 nanofarad. Nah, bisa dilihat sendiri di sini sudah ada hasil simulasi dari rangkaian tersebut, baik input maupun output audio analisis. Terlihat perbedaan antara input dengan output pada hasil simulasi. Gelombang suara yang dihasilkan lebih besar karena sudah mendapatkan penguatan dari rangkaian penguat audio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme kerja dari rangkaian penguat audio atau amplifier. Langsung saja kita ke rangkaiannya. Di sini
kita memberikan inputan berupa audio. Saya menggunakan lagu dari Rex Orange yang berjudul Best Friend. Bisa kita cek di sini. Nah, ini untuk judul lagunya. Sudah saya ubah menjadi WAV. Setelah itu, kita masuk ke Say Input. Say Input ini bisa diatur sesuai kebutuhan kita. Kemudian di sini ada resistor adjustable. Jadi, kalau 0% itu maksudnya nanti tidak ada yang bisa lewat. Kalau 50%, yang lewat hanya setengahnya atau 50% saja. Nah, kalau kita taruh 100% itu, semuanya bisa lewat dan ini menghubung ke ground. Tanda ini sebagai power pembangkit tegangannya. Daya ini masuk ke kaki 6. Kemudian di sini ada kapasitor sebesar 100 nanofarad. Nah, 3 ini sebagai input positif dan ini sebagai input negatif. Dan ini 1 sebaliknya kaki 1 dan 8. Ini sebagai gen atau penguat di IC ini. Kita pakai resistor sebesar 10R dan kapasitor 1 nanofarad. Kemudian anode sebagai ground dan kaki ke-7 di bypass. Kemudian kaki ke-5 sebagai output. Nah, output di sini ke speaker, tapi di sini ditaruh kapasitor dan difilter lagi. Di sini juga ada kapasitor lagi dan difilter. Kita simulasikan input audio analisisnya. Jadi untuk mensimulasikan input audio analisisnya, di sini kita tinggal klik kanan, lalu kita klik simulate grep atau space. Jadi kita harus nunggu dulu karena emang ini loading. Ya, sebentar lagi. Ini lagunya masih nunggu. I should have stayed at home. 'Cause right now I Nah, di sini ada input audio. Analisis ini kita ambil berdasarkan input. Sedangkan outputnya output di sini sebelum di speaker, setelah di C outputnya. Kita bisa simulasikan dulu untuk output audio analisis. Kita tinggal klik kanan,
Lalu kita klik simulate grab or space. I should have stayed at home. 'Cause right now Output di sini memiliki besaran sampai 2 saja. Sedangkan pada input memiliki besaran sampai 1 saja. Ini di sini saya menyeting dari 0 sampai 5. Bisa kita cek di sini. Stop time-nya 0 sampai 5. Lalu time loop ini waktunya hanya 1 saja. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.